Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahazatul Uska dari program studi Informatika Medis dengan NIM 2024030006. Tujuan saya membuat video ini untuk merangkum materi pembiayaan kesehatan. Mari kita masuk ke videonya. Jadi, yang pertama itu ada konsep pembiayaan kesehatan. Definisi pembiayaan kesehatan adalah seluruh proses pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan dana untuk membiayai pelayanan kesehatan individu maupun masyarakat agar layanan dapat diakses secara adil dan berkelanjutan. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, APBN ataupun APBD, asuransi kesehatan BPJS dan swasta ataupun perusahaan, serta pembayaran langsung oleh masyarakat. Peran pembiayaan. Pembiayaan berperan penting dalam menjamin akses layanan kesehatan, melindungi masyarakat dari beban biaya kesehatan yang tinggi, serta meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan. Contohnya yaitu dana APBN digunakan untuk membiayai program imunisasi nasional dan pelayanan kesehatan di puskesmas. Yang kedua itu ada sistem pembiayaan kesehatan. Pendanaan pemerintah dan swasta. Pendanaan pemerintah berasal dari pajak dan iuran JKN, sedangkan pendanaan swasta berasal dari asuransi swasta dan pembayaran oleh perusahaan untuk karyawannya. Tantangan pembiayaan di Indonesia. Indonesia menghadapi tantangan berupa defisit BPJS Kesehatan, ketidakpatuhan pembayaran iuran, ketimpangan akses layanan antara wilayah, serta meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Contohnya, peserta BPJS Mandiri yang menunggak iuran menyebabkan pembiayaan layanan terganggu dan kepesertaan menjadi tidak aktif. Dan yang ketiga itu ada model-model pembiayaan kesehatan. Out of pocket ataupun OOP adalah pembayaran langsung oleh pasien saat menerima pelayanan kesehatan yang berisiko menimbulkan beban finansial besar. Contohnya, pasien membayar langsung biaya pengobatan sebesar Rp500.000 di klinik tanpa asuransi. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan menghimpun iuran secara rutin untuk menanggung biaya kesehatan saat peserta sakit. Contohnya, peserta BPJS menjalani rawat inap dan operasi tanpa bayar biaya besar. Pajak, Beverage, dan Bismart. Sistem Beverage dibiayai pajak negara, sedangkan sistem Bismart menggunakan iuran pekerja dan pemberi pekerja. Contohnya, sistem NHS di Inggris dibiayai penuh oleh pajak masyarakat. Baik, kita masuk yang keempat itu ada asuransi syariah, risk sharing dan tabarruk. Asuransi syariah menggunakan prinsip saling menanggung risiko, risk sharing, melalui dana tabarruk yang dikumpulkan dari peserta. Perbedaan dengan asuransi konvensional, asuransi syariah dan bebas riba, wahar dan masir. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem pemindahan risiko dan orientasi keuntungan perusahaan. Misalnya, surplus dana tabarruk dibagikan kembali kepada peserta asuransi syariah. Yang kelima, JKN dan sudut pandang Islam. Prinsip gotong royong. JKN menerapkan prinsip gotong royong di mana peserta sehat membantu peserta yang sakit melalui iuran bersama. Analisis kesesuaian syariah secara nilai. JKN sejalan dengan prinsip ta'awun, tolong-menolong dalam Islam, namun perlu pengelolaan dana yang transparan dan sesuai prinsip syariah. Misalnya, iuran peserta sehat digunakan untuk membiayai pengobatan pasien gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah rutin. Ada juga sistem kapitasi. Apa itu sistem kapitasi? Yaitu metode pembayaran tetap yang diberikan BPJS kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta terdaftar. Perhitungan sederhananya, jumlah peserta dikali tarif kapitasi per bulan. Misalnya contoh 3.000 peserta dikali sama dengan Rp9.000 sama dengan Rp27.000 per bulan diterima puskesmas. Dan yang terakhir ada sistem INASI BGS. Apa itu sistem INASI BGS dan cara klaim? INASI BGS adalah sistem pembayaran berbasis kelompok diagnosis dan tindakan, di mana rumah sakit mengajukan klaim sesuai kode diagnosis pasien. Alur pelayanan pasien rumah sakit, coding diagnosis, verifikator BPJS. Contohnya, pasien DBD dirawat inap. Rumah sakit dibayar sesuai tarif INASI BGS meskipun lama rawat berbeda. Jadi, kesimpulannya yaitu pembiayaan sistem kesehatan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem kesehatan karena menentukan keberlanjutan pelayanan, pemerataan akses, serta perlindungan masyarakat dari risiko biaya kesehatan yang tinggi. Tanpa sistem pembiayaan yang baik,
pelayanan kesehatan tidak akan berjalan secara optimal dan berkeadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, pembiayaan kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, serta dukungan donor atau hibah. Pemerintah memiliki peran dominan dalam menjamin akses kesehatan melalui anggaran negara dan program jaminan sosial. Sementara sektor swasta dan masyarakat turut melengkapi pembiayaan melalui asuransi dan pembayaran mandiri. Kombinasi berbagai sumber pembiayaan ini diperlukan agar sistem kesehatan dapat berjalan secara keberlanjutan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti defisit pembiayaan, ketidakpatuhan pembayaran iuran, meningkatnya beban penyakit kronis, serta ketimpangan fasilitas kesehatan antar wilayah. Tantangan tersebut menuntut adanya pengelolaan pembiayaan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Peran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem pembiayaan kesehatan nasional. Berbagai model pembiayaan kesehatan telah diterapkan, namun mulai dari out of pocket ataupun OOP itu asuransi kesehatan, hingga sistem berbasis pajak dan iuran seperti Beveridge dan Bismarck. Model out of pocket memiliki kelemahan karena membebani masyarakat secara langsung, sedangkan sistem asuransi dan jaminan sosial lebih mampu melindungi masyarakat dari risiko finansial. Sistem JKN di Indonesia cenderung mendekati model Bismarck karena berbasis iuran yang dikumpulkan dari peserta dan pemberi kerja. Asuransi syariah yaitu hadir sebagai alternatif pembiayaan kesehatan dan berlandaskan prinsip Islam, yaitu risk sharing dan tabarru yang menekankan nilai tolong-menolong dan keadilan. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menerapkan pemindahan risiko dan orientasi keuntungan, asuransi syariah mengedepankan prinsip kebersamaan, transparansi, serta bebas dari unsur riba, ghahar, dan maisir. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai sosial dalam Islam. Program Jaminan Kesehatan Nasional ataupun JKN pada dasarnya mencerminkan prinsip gotong royong dan solidaritas sosial, di mana peserta yang sehat membantu peserta yang sakit. Dari sudut pandang Islam, JKN dapat dinilai memiliki kesesuaian dan prinsip syariah karena mengandung unsur ta'awun. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang menjadi bahan diskusi dan penyempurnaan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, sistem pembayaran pelayanan kesehatan seperti kapasitas dari INASI-BGISI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya. Sistem kapasitasi memberikan pembayaran tetap kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama, sehingga mendorong pelayanan yang efektif dan preventif. Sementara itu, sistem INASI-BGISI CPKS di rumah sakit membantu standarisasi biaya pelayanan berdasarkan diagnosis dan tindakan, sehingga mencegah pemborosan dan meningkatkan transparansi pembiayaan. Secara keseluruhan, pembiayaan kesehatan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Penguatan pembiayaan kesehatan yang adil, efisien, dan berkelanjutan akan sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta terwujudnya kesejahteraan sosial yang sejalan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan, baik dari perspektif umum maupun sudut pandang Islam. Terima kasih, bye-bye, sampai jumpa lagi.